barang siapa yang mengenal dirinya tentu akan mengenal Tuhannya. Artinya kalau kita sudah percaya kepada diri kita, itu artinya kita percaya kepada Tuhan. Maka kalau kita percaya kepada diri, kita akan menemukan jati dirinya. Kalau kita sudah menemukan jati diri, maka kita akan punya harga dirinya. Kalau kita sudah punya harga diri, maka tidak mungkin kita akan menjual dirinya. Mudah-mudahan kejaksaan bisa menempatkan itu di dalam nilai filosofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kembali ke podcast AA Jaksa, di mana podcast ini adalah podcast yang memang melihat dari wajahnya Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Kali ini kita kedatangan tamu spesial karena di TikTok ini sangat luar biasa, pengikutnya juga luar biasa. Yuk kita langsung ke beliaunya. Selamat datang Pak Budi, yang memang kali ini wakil dekan ya Pak ya? Wakil dekan ya, di Pasundan, di Fakultas Ilmu Seni dan Sastra tepatnya. Iya. Selamat datang Pak Budi. Terima kasih. Nama sebenarnya beliau Pak Budi Setiawan Garda Pandawa. Nah, ya, itu nama asli. Nama asli. Jadi panggilannya apa? Kalau orang-orang manggil saya Budi Dalton. Budi Dalton. Jadi Dalton ini singkatan. Apa itu? Dalton itu kepanjangan dari pengendali Saiton. Nah, jadi setan-setan itu saya kendalikan. Itulah. Jadi Pak Budi bisa mengendalikan. Wah, luar biasa. Aduh, ya. Pak Budi Dalton atau Akang aja saya panggil ya. Siap. Kang Dalton. Kang Dalton ini terkait dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Ya. Kan Akang sudah menghadiri restoratif justice. Ya. Tanggapan Akang bagaimana nih terhadap restoratif justice ini selaku? Ya. Kalau saya sih gini, kelihatannya ada semangat baru di dunia hukum. Dengan walaupun istilahnya nih kayaknya kalau saya baca-baca dan dengar tadi, ini tahun 80-an, 90-an, katanya ada peneliti lalu menerapkan restoratif justice ini di sebuah negara dan menjadi berkurangnya penghuni penjara, lalu bertambahnya ikatan silaturahmi dan lain-lain. Tapi kalau saya lihat sebetulnya pola-pola seperti itu malah di Indonesia sudah dari dulu ada. Nah, betapa kagetnya tadi saya bicara dengan akademisi justru ya. Memang penelitiannya itu di negara kita salah satunya gitu ya. Jadi aneh juga kalau katanya buku kitab hukumnya kita masih sebutlah induknya itu Belanda, sementara negara Belandanya sendiri saja sudah mengurangi itu gitu ya. Jadi aneh juga, atau malah salah satu jalan yang baik juga apabila restoratif justice ini bisa diterapkan. Tentunya belum semuanya tentunya ya, hanya di beberapa gitu. Tapi intinya ada inilah, bagi saya pribadi jadi ada semangat baru. Karena memang nilainya saya pikir akan dekat sekali dengan kearifan lokal yang mengutamakan apa disebutnya mediasi ya. Mediasi, lalu tidak hanya kepada pelaku, korban juga kita pikirkan dan lain-lain ya. Pokoknya hebat sekali deh tadi presentasinya, saya sangat menikmati dengan apa yang disebut restoratif justice. Itu. Jadi Kang Di sebagai budayawan ya. budayawan lokal Jawa Barat terhadap penerapan restoratif justice ini akan menyambut baik. Memang beberapa kasus yang menarik perhatian bukan hanya di Jawa Barat, mungkin nasional. Betul. Ini apakah ada semacam dukungan dari khususnya masyarakat Jawa Barat ini sendiri sebagai budayawan? Oh, kalau menurut saya tentu. Kenapa saya bisa memastikan itu?
Karena tadi dari poin-poin yang dipaparkan berkaitan dengan restoratif justice, ini di dalamnya pada saat saya tahu bahwa asal usul dari restoratif justice berdasarkan sebuah nilai filosofi antara hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan Tuhannya. Ini sudah satu kesamaan ideologi di dalam budaya apapun, apalagi khususnya di Jawa Barat yang kita tahu basis budaya Sunda gitu ya. Tapi saya yakin di budaya lain juga sama. Di Sumatera misalnya, di Batak dengan Dalihana Tolunya, lalu dengan Trimurtinya di Bali, atau Tridatu atau Tridharmanya di kitabnya Ilagali. Banyak sekali konsep-konsep yang memang dari dulu sudah mengajarkan kepada kita yang menjadi dasar-dasar asal-usul restoratif justice dalam bahasa sekarang. Hanya saja apakah perlu kita juga mengikuti narasinya, atau ini masih boleh debatable, atau bolehkah kita memakai bahasa Indonesia saja gitu ya, agar lebih terasa gitu, misalnya keadilan Pancasila, misalnya pemulihan keadilan, apapun lah. Tapi apakah itu menjadi sah gitu ya? Kalau menurut saya sih alangkah lebih baiknya agar lebih nempel secara narasi itu dengan budaya lokal. Ada satu contoh. Dari kecil saya baca dilarang buang sampah. Dari saya SD. Itu kan aturannya. Sampai umur saya sebesar ini, saya kadang-kadang tidak sadar membuang sampah di mana saja. Artinya narasi tadi tidak nempel. Kenapa? Karena tidak ada ikatan kultural dengan saya. Berbeda dengan bapak saya bilang begini, Budi, ulah diuk dina panto, jangan duduk di pintu. Kenapa Pak? Pak Mali, sampai saat saya sebesar ini, saya tidak pernah tahu apa itu Pak Mali. Tapi sampai saat sebesar ini, saya belum pernah juga berani duduk di pintu itu. Karena ada ikatan emosional, kultural di dalam narasinya gitu. Kultural. Artinya ini akan berlaku di semua kebudayaan, apalagi Indonesia ya, banyak sekali. Apabila pendekatan-pendekatannya lewat pola-pola kultural dengan narasi-narasi yang lebih diterima, saya pikir ini akan lebih mudah dan cepat untuk ditangkap, bahkan diterima ya. Jadi bentuk-bentuk sosialisasinya ke depan, saya pikir kalau ada ikatan kultural itu akan lebih cepat gitu ya. Gitu. Lebih melekat ke masyarakat pasti. Jadi menyentuh dia langsung. Betul. Masyarakat mengingat. Betul. Gitulah. Jadi terhadap restoratif justice masih ini, Kang. Restoratif justice ini kan kejaksaan negeri di salah satu Kejati Jabar sudah membuat itu pantai rehabilitas terhadap narkoba, karena pengguna narkoba itu tadi dia adalah korban. Dia adalah korban terhadap yang kita bilang itu adalah zat yang memang tidak diperbolehkan di negara kita. Jadi selaku budayawan Akang bagaimana menanggapinya terhadap yang memang warga kurang mampu direhab gitu. Jadi saya pikir bukan saja warga kurang mampu, tapi perlu juga kita lihat dulu kasus per kasusnya narkobanya. Ini bukan masalah jenisnya, tapi apakah memang beliau ini korban, atau beliau ini tadi ada yang menjual, ada bandar, bahkan ada kartel. Mungkin kan perlakuannya beda ya. Kelas mana sih yang bisa kita perlakukan untuk rehab tadi. Tapi kalau konteksnya jelas korban itu sedetail apa di dalam detail narasinya. Karena ada juga yang begini. Ada satu kasus seseorang ini bandar narkoba. Terus dia beli waktu itu tuh ganja jenis marijuana itu. Pada saat dia beli dapat, sudah selesai, tiba-tiba dia ditipu, ini daun bayam. Nah ini kasusnya apa nih? Penipuan atau narkoba? Nah itu yang memang lagi dikaji. Dia mau ngadu ke polisi, ngapain beli yang kayak begitu?
Ini serba sulit juga ya. Peredarannya peredaran gelap ini ya, Kang ya. Udah penggelapan, penipuan, narkotika juga, gitulah dan lain-lain. Ya intinya kalau tadi pertanyaannya adalah saya setuju atau tidak, personal ya. Saya pikir ya setuju kalau memang ini korban, apalagi bagi yang tidak mampu ya. Hanya tinggal pointer-pointer di dalam rehabilitasi ini sebetulnya apa yang akan kita rehab. Perilakunya kah? Agar ada efek jera tadi atau seperti apa gitu. Nah belum lagi sekarang ada tuntutan beberapa, memang saya baca di beberapa media berkaitan dengan narkotika medis, apa ya istilahnya tuh yang buat pengobatan juga. Nah sudah sejauh manakah kajian-kajian itu kan? Tapi artinya untuk yang tadi khususnya korban, apalagi yang tidak mampu tadi, kalau saya jawab pendeknya ya setuju kalau saya untuk itu ya. Ya kembali lagi lah rehabilitasinya ini akan seperti apa. Iya. Karena jangan sampai juga rehabilitasi ini hanya untuk mangkir dari hukum gitu ya. Benar. Gitu kan. Jadi di kejaksaannya sendiri memang sudah mengeluarkan mengeluarkan SOP. Oke. SOP. Jadi tidak sembarangan itu serta-merta kasusnya itu harus direhab kalau mampu gitu dengan barang bukti, tapi dengan penyaringan yang sudah ditetapkan dari Kejaksaan Agung. Jadi tidak serta-merta semua orang itu yang terkena narkoba barang buktinya sedikit, hanya barang bukti sedikit itu direhab gitu, tapi harus melalui SOP yang sudah ditetapkan dari pusat gitu. Terkait dengan Pasundan ini. Pasundan. Tadi kita mengupas rehab, sekarang Pasundan ini. Kaitannya dengan kejaksaan ini. Apakah sebelumnya sudah ada kerjasama nih? Kan? Ya, kalau tentunya jawaban itu ada yang lebih faham lah ya. Tapi kalau pertanyaannya sudah ada kerjasama, saya pernah melihat juga sih ada beberapa event lah ya, mungkin yang dihadiri juga oleh Pak Ketua Umum atau sebaliknya gitu. Memang yang sangat ada kaitannya menurut saya dalam konteks Pasundan ini, konteks kultural tadi. Banyak sekali saya pikir beberapa dialog yang perlu dibangun, bagaimana mensosialisasikan hukum yang dianggap ngeri ini oleh masyarakat menjadi hal atau konsumen yang sangat kultural. Nah itu saya pikir bisa itu berdiskusi dengan teman-teman di Pasundan untuk memberikan masukannya. Jadi ada sudut pandang atau insight lain dari sudut pandang kultural. Mungkin itu masih sangat mungkin. Berarti harus ada dialog interaktif antara dengan Kejaksaan Tinggi. Selama ini ya mungkin hanya segelintir orang mendengar. Betul. Khususnya apalagi mahasiswa di Pasundan kan perlu nih ada sosialisasi rehab nih. Rehab nih yang bagaimana gitu ya. Ya Kang ya. Jadi sosialisasinya berarti ya. Iya. Jadi dikaitkan dengan budaya. Betul. Oke, Kang kembali nih Kang. Kira-kira untuk masukan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat nih, selaku budayawan, juga wakil dekan. Ya, kalau saya sih satu saja. Dulu kelihatannya lembaga hukum itu dari peninggalan Hindia Belanda, itu kita sudah didoktrin dengan gedung yang kita kenal sebagai gedung-gedung Belanda gitu. Dari bentuk bangunannya sudah begitu. Dan itu rumah hukum biasanya ya, pengadilan atau apa, sehingga membuat kita itu jadi kecil. Nah sekarang banyak sekali juga gedung-gedung yang sudah kita robah secara fisik gitu ya. Mudah-mudahan secara psikis tidak seperti itu gitu ya, tidak menakutkan bahwa kejaksaan itu bukan penjara, bukan gitu ya. Nah ini kan saya pikir masukannya tidak banyak, hanya merubah image ya, bukan memang kejaksaan itu seperti itu, tapi image di luar atau opini kan orang takut. Maka saya pikir harus mulai disentuh dengan sedikit ya apapun yang bisa diterima masyarakat
secara komunikatif. Mau dari desainnya, dari bentuknya, apakah dari penampilannya. Mungkin tiba-tiba kejaksaan itu juga sama juga, ada istilah rebo nyunda gitu ya, kulturalnya ada gitu. Tiba-tiba Jumat keramat misalnya, Jumat dengan pakaian kejaksaannya atau apapun lah gitu ya. Tapi saya pikir sudah harus mulai dibuat komunikasi-komunikasi publik yang mungkin bisa merubah paradigma menakutkan tadi gitu. Itu mudah-mudahan bisa. Itu masukan buat Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kang. Dan pesan, Kang, ada 3 pesan nih kira-kira. Nah, dari Akang sendiri selaku budayawan tadi, apa nih pesan Akang terhadap Kejaksaan Tinggi? Akang kan sudah melihat restoratif, yang memang itu programnya pimpinan sampai dengan kita pelaksanaannya. Apa sih 3 pesan Akang terhadap Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, kan? Ya, kalau saya sih satu saja tapi agak sedikit ini ya. Nilai-nilai kebudayaan di kita itu dulu kita mempunyai, kembali lagi ada 3 nilai yang sangat manunggal. Kita mengenal dengan Tritangtu ya. Di dalam konteksnya yang tertinggi itu ya tentunya aturan atau hukum. Nah, pada saat kita sebagai orang yang akan mendirikan hukum tadi, tentunya kita harus sudah selesai juga dengan dirinya gitu ya. Atau dulu disebutnya karamaan, seorang rama itu adalah yang bisa mengeluarkan aturan-aturan bijak. Nah, dari mana kita tahu itu? Maka kenalilah diri dulu. Kembali lagi tadi. Nah, kelihatannya saya pikir yang kita sebagai penegak lah berupaya untuk menegakkan hukum yang kembali. Maka sebelum kita menegakkan orang lain, kita kenali dulu dirinya. Seperti yang dikatakan bahwa barang siapa yang mengenal dirinya tentu akan mengenal Tuhannya. Artinya kalau kita sudah percaya kepada diri kita, itu artinya kita percaya kepada Tuhan. Maka kalau kita percaya kepada diri, kita akan menemukan jati dirinya. Kalau kita sudah menemukan jati diri, maka kita akan punya harga dirinya. Kalau kita sudah punya harga diri, maka tidak mungkin kita akan menjual dirinya. Mudah-mudahan kejaksaan bisa menempatkan itu di dalam nilai filosofi kejaksaannya. Waduh, luar biasa. Memang tidak salah Kang Budi bisa hadir di sini untuk menyampaikan juga nilai-nilai budayawan khususnya di Jawa Barat. Kami sangat berterima kasih atas kehadiran Akang nih. Sama-sama. Lain kali kita akan undang dengan topik yang lain, Kang. Hatur nuhun pisan, Sami-sami, sama-sama. Sehat selalu. Sama-sama. Kami ucapkan terima kasih. Demikian atas tamu kita yang sangat spesial ini. Mungkin lain waktu kita akan undang dengan topik yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.